Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan penonton yang berbahagia, baik yang ada di panggung ngopi ngobrol Puluh Tinggi maupun yang tengah live di media sosial, baik itu TikTok, Twitter, Facebook, dan media sosial lainnya. Selamat bergabung kembali. Kami sampaikan, kami terus berharap masukan, kritikan sehingga acara-acara ini tetap berjalan dengan baik. Oke, para pemirsa dan penonton yang berbahagia, pada malam hari ini kita akan melanjutkan sesi diskusi kita di forum ngopi ngobrol Puluh Tinggi, tepatnya di Ampera Borolobis kilometer 1 Pasir Pengarayan, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Kami mengajak untuk berpartisipasi karena pada malam hari ini narasumber kita sangat luar biasa, karena kita menghadirkan dari sosok Polri yang baru-baru ini mendapat penghargaan dari Polri atas kinerjanya dalam mendukung Harkantipmas di wilayah Polsek Rambah Hilir, Polres Rokan Hulu. Untuk itu kami perlu memberikan tanggapan dan masukan dari para pemirsa dan penonton nantinya. Untuk narasumber kedua, kita juga kehadiran Al-Ustadz Lubis Yang. Untuk profilnya nanti akan beliau sampaikan sendiri. Oke, Pak Kapolsek Rambah Hilir ya Pak ya. Saya termasuk orang yang sangat salut dengan komitmen Bapak dalam hal menjaga situasi Harkantipmas, khususnya di mana di Polsek Rambah Hilir. Mudah-mudahan dari diskusi kita dan perbincangan kita bisa menjadi contoh bagi masyarakat lain di Kabupaten Rokan Hulu, sehingga kita harapkan dampaknya Prohul ini aman, tentram, dengan adanya program-program yang Bapak terapkan itu masyarakat bisa nyaman, gitu Pak ya. Sebelum para pemirsa dan penonton, kita berikan dulu waktu dan kesempatan kepada Bapak Kapolsek Rambah Hilir untuk menjelaskan situasi Harkantipmas di Polsek Rambah Hilir saat ini. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Suatu kehormatan bagi kami diundang dalam situasi yang luar biasa di podcast ngopi ngobrol Puluh Tinggi. Tapi kita yang sedang-sedang aja Pak Kapolsek. Jangan tinggi-tinggi. Kali ya. Sekali lagi saya sampaikan suatu kehormatan bagi kami bisa berkumpul dengan orang-orang yang terhormat dengan cara-cara yang terhormat dan sangat luar biasa. Ucapan terima kasih kami, mudah-mudahan dengan kehadiran kami di sini bisa memberikan suatu edukasi ataupun penjelasan ke depan bagaimana kami melaksanakan kewajiban sebagai anggota Polri, yang mana pada saat ini kami ditugaskan dan diberi amanah oleh pimpinan untuk menjadi Kapolsek, yaitu Kapolsek di Rambah Hilir. Izinkan kami, Pak Ustadz, saya juga pembawa acara yang sangat luar biasa yang kita
kita kenal, sahabat saya, Raja teman Paduka. saya, yang kami rasa duduk bersama gitu ya, mudah-mudahan hubungan kita ke depan pun juga menjadi jauh luar biasa. Dalam rangka apa? Dalam rangka memberikan edukasi kepada masyarakat, terkhusus bagi kami yang melaksanakan tugas di Kecamatan Rambah Hilir selaku Kapolsek bersama-sama dengan anggota tim kami di Polsek Rambah Hilir. Juga dapat kami sampaikan bahwa alhamdulillah situasi di Rambah Hilir sampai dengan saat ini terbilang kondusif, alhamdulillah aman. Kami berdinas di Polsek Rambah Hilir sangat didukung oleh masyarakat, baik dari tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda. Alhamdulillah kami bisa bergandengan tangan. Di situ kunci bagi kami dalam pelaksanaan tugas. Ketika kami dapat merebut hati itu, kami rasa tidak ada kesulitan dalam pelaksanaan tugas yang kami laksanakan sebagai anggota Polri yang bertugas di wilayah hukum Polsek Rambah Hilir. Ya, alhamdulillah ini sudah terbangun lebih kurang 1 tahun, dan di situ kami banyak bercengkrama, terutama sama Pak Ustadz. Mungkin Pak Ustadz hari kedua saya berdinas di Rambah Hilir, beliau lah yang saya temui. Ustadz Lubis ini ya, Ustadz Lubis luar biasa ya. Luar biasanya. Di situ kami berdiskusi, kami memperkenalkan diri dengan jabatan sebagai Kapolsek, namun saya datang adalah juga sebagai seorang anak, itu sebagai seorang pemuda. Memperkenalkan diri, izinkan kami, saya juga lahir dan besar di Rohul ini. Ya, saya lahir dan besar di Rohul. Suatu kehormatan bagi saya ditugaskan dan ditunjuk sama pimpinan untuk melaksanakan tugas yang sangat mulia sebagai Kapolsek Rambah Hilir. Ya, suatu kehormatan Pak Ustadz. Ini yang juga sudah pernah saya sampaikan. Saya lahir dan besar di sini, di Rokan, tepatnya di Kepenuhan. Ya. Harapan kami pun ke depan nanti dengan adanya hubungan yang baik antara Polri dengan masyarakat, segala ini ke depan bisa lebih baik lagi. Kami tidak antipati terhadap kritik, kami tidak antipati terhadap saran masukan. Ya. Kenapa? Karena tanpa adanya masukan dan kritik dari tokoh-tokoh, dari masyarakat, kami rasa kami akan stuck. Kami rasa kami akan jalan di tempat, bahkan mungkin turun ke titik nadir yang mungkin tidak diharapkan oleh masyarakat ke depannya untuk kami bisa bekerja dengan baik. Biasa. Ya, mungkin itu pembuka dari saya selaku Kapolsek Rambah Hilir, Brother. Ya. Ngomong-ngomong Pak Kapolsek nih, ini para penonton Pak Ibda Debi Ashar ya, SHMH ya, saya lupa tadi menyebutkan banyak. Pak Kapolsek ini kan wilayah hukum Polsek Rambah Hilir ini dari dulu terkenal itu tinggi gangguan kamtipmasnya karena di persimpangan jalan besar kan gitu. Sejauh ini saya mendengar ada program Polri namanya Win Presisi Polri. Kalau saya salah dikoreksi ya Pak Kapolsek ya. Sejauh ini gimana penerapannya di masyarakat tentang Win Presisi Polri ini Pak? Ya, terima kasih. Di sini juga kami semakin diingatkan ketika ada pertanyaan itu muncul, mengingatkan kami untuk selalu belajar. Memang tadi diawali dari pertanyaan tersebut bahwa memang benar wilayah Kecamatan Rambah Hilir itu menghubungkan jalanan penghubung dari dua sisi, baik itu antar kecamatan dalam kabupaten maupun antar provinsi. Ya, sama-sama kita ketahui lintasnya Sumatera, dari Sumatera Utara ke Riau
Herawati, Rohul, awalnya itu juga di kami. Lalu dari kecamatan lain, baik itu dari Kepenuhan, dari Bonai Darussalam, ya, Kabupaten Bengkalis ya Pak ya. dari Bengkalis. Jadi lewatnya juga akses melalui kecamatan Rambah Hilir. Ya, Bagaimana kami menerapkan itu? Salah satunya itu yang saya sebutkan sebelumnya, kami tetap akan jaga kunci kami, yaitu kedekatan dengan masyarakat, kedekatan dengan para tokoh. Kami contohkan bersama dengan Ustadz ataupun bersama dengan Forkopincam yang lain, itu alhamdulillah penerapan itu baik, respon secara cepat. Ya, harapan kita dengan presisi itu, ya, respon secara cepat, ataupun rasa empati kita itu yang sangat terpenting. Empati kita terhadap sesuatu yang terjadi di wilayah hukum tempat kami bertugas. Mungkin itu yang membuat kami sampai dengan saat ini nyaman dalam tanda kutip, bisa melaksanakan tugas itu secara bersama-sama. Itu Pak ya. Pak Bibi, akhir-akhir ini saya membaca di berbagai media sosial yang cukup aktif ya, Bapak saya lihat melaksanakan ada program Jumat Curhat dan program polisi RW. Ini bisa Pak Bibi jelaskan dua program ini kepada para pemirsa dan penonton kita Pak Bibi? Pemirsa yang kami banggakan dan kami hormati, baik yang ada di tempat lokasi siaran langsung ini berada maupun yang di rumah atau lagi di jalan, pesan kami tetap hati-hati di jalan. Ya, baru bisa dengarkan. Jaga keselamatan Ya, itu betul. pastinya. Ya. Polisi RW, ya kita bahas polisi RW dulu ya. Polisi RW ya. Ini agak baru viral ini program ini. Polisi RW kami dituntut paham dan tahu. Ini pemahaman yang lebih awal. Mungkin ini yang selalu kami sampaikan, kami diskusikan sesama personil, karena kami sering buka ruang untuk diskusi, ya, bukan satu arah tapi ruang diskusi dua arah sesama personil. Bagaimana kita bisa mengerti dan paham dalam pelaksanaan tugas terkait polisi RW itu bukan berarti Babin Kamtibmas tidak melaksanakan tugasnya, tapi di sini kami bagaimana bisa peran kami sebagai anggota Polri itu bisa terlihat dan bisa dirasakan. Contoh, kami dituntut, seorang polisi itu dituntut tahu dan paham, itu dulu konsepnya. Tahu dan paham. Saya coba kasih pengertian ke teman-teman. Kalau kamu berada seorang polisi ada di RW ini, terus kamu bisa apa? Dan begitu. Kamu bisa apa? Karena manusia, pandangan kami, hemat kami, manusia itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ada salah satu babin kami yang saat ini mungkin sering terlihat, sering melintas di media massa, khususnya Rokan Hulu ini. Seorang babin Kamtibmas kami, Bribka Bari Putra, itu alhamdulillah di tempat Ustadz juga mengisi ceramah. Karena apa? Karena beliau punya kelebihan di situ. Dan di situ, di kelebihan yang beliau punya, akhirnya apa? Saya selaku Kapolsek pimpinannya mengizinkan beliau memanfaatkan potensi yang ada, laksanakan. Mulai dari setiap Jumat, mungkin awalnya kalau saya tidak salah itu juga di Masjid Simpang B. Berlanjutlah ke masjid-masjid yang lain. Itu yang dilakukan oleh salah satu anggota kita yang punya potensi untuk itu. Ada lagi mungkin juga yang senang main bola. Ya, senang main bola. Itu kita arahkan.
Bahkan kemarin kita pernah gabung waktu ulang tahun futsal, ulang tahun PWI ya. Ya. Kalau nggak salah itu, Kak, itu dari Polsek Rabahilir mengirimkan pemain ya. Dan setiap potensi-potensi yang ada itu kami libatkan. Kembali ke polisi RW, salah satunya adalah membangkitkan potensi yang ada di tingkat RW. Ya, di tingkat RW. Salah satunya, kamu bisa apa, bro? Yuk, tampil dulu. Ya, tampil dong. Banyak hal yang harus dilakukan di RW itu. RW di mana tempat dia ditugaskan. Lalu Jumat curhat juga. Jumat curhat kami laksanakan alhamdulillah hampir di seluruh desa di Kecamatan Rabahilir. Sudah semua desa. Saya rasa sudah. Ya. Saya rasa sudah. Bahkan di tahun 2022 saya lupa bulannya. Saya lupa tanggalnya, bulannya di bulan-bulan 10 itu bahkan kami Pak Kapolres pun pada waktu itu Bapak Pengucap, Bapak KBP Pengucap juga hadir di sana. Saya ikut dari itu, Pak. Ikut. Luar biasa. Bisa lihat antusiasme masyarakat untuk hadir menyampaikan. Di situ terlihat dekatnya, tidak ada kekhawatiran terhadap Polri, tidak ada uang menakutkan. Transparan ya Pak ya. Unik persoalan masyarakat itu diungkap saya detail-detailnya ya Pak ya. Disitulah kami, karena abang tadi sudah menyebutkan tentang keberhasilan dalam pengungkapan narkoba. Sampai sebelum ke situ Pak, saya mau ke Ustadz dulu. Boleh. Ya. Terima kasih untuk sementara. Ya. Pak Ustadz, Pak Ustadz ini kan sudah cukup terkenal lah, ceramah, memberikan bimbingan ajaran agama kepada yang lain, kemudian sering bersinergi dengan Polri kan gitu Pak. Sejauh ini bagaimana Bapak melihat kinerja Polri di Polsek Rabahilir Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji dan syukur sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Bapak Kapolsek Rabahilir. Sebenarnya bukan baru berjumpa ya Pak. Ya. Udah sering berjumpa dengan Pak Kapolsek, sering berkoordinasi, sehingga macam udah seperti keluarga. Ya. Itu yang luar biasa, bisa menyatu polisi dengan masyarakat itu. Iya betul. Ya. Kemudian kami hormati Abang Anda Haidar MB Rambe ya Bang. Ya. Sebagai Analis. Yang kami tahu Pak, berapa tahun terakhir ini Polsek Rabahilir terkhusus tempat kami tinggal cukup dekat dengan masyarakat. Bahkan hubungan itu sampai harmonis gitu. Ya. Karena dengan programnya tadi ya Pak, program polisi RW, kemudian Jumat curhat. Nah, Jumat curhat ini sering jumpa kita Pak. Sering jumpa, berkonsultasi apa yang akan disampaikan masyarakat berupa keluhan ataupun berbagai macam masalah yang dialami secara pribadi kadang Pak, secara pribadi atau gejolak apa yang akan muncul di masyarakat begitu Pak. Sebelum terjadi sudah di terawang dulu gitu Bos tadi. Iya, ini tanda keharmonisan. Luar biasa Pak polisi ini. Seperti kata Pak Kapolsek tadi Pak. Kapolsek tadi 2 hari Bapak Kapolsek menjabat sebagai Kapolsek Rabahilir, memang nyata jumpa dengan kami dan sebagian pemuka masyarakat Simpang SKPD mengenalkan diri, dan itu berlanjut Pak. Kemudian secara sering juga bercengkrama, bukan hanya di masjid, bukan hanya kadang di
Pak kadang sering juga duduk ngopi sama. Artinya Pak Kapolsek ini tidak hanya di kantor aja, duduk di warung kopi juga mau gitu Pak ya? Saya rasa begitu Pak, sampai saat ini. Sampai saat ini. Luar biasa. Ya memang saya rasa kalau ke Rambah Hilir dan ke kampung kita Pak khususnya Simpang Eskap ini sering Pak. Sering. Jadi tidak sulit menjumpai polisi di Rambah. Ya. Tidak sulit Pak. Oke Pak Ustaz. Para pemirsa dan penonton yang berbahagia, itulah sedikit tadi gambaran kita lihat kinerja dari Bapak Kapolsek Rambah Hilir Ibda Devi Asar. Pak Kapolsek, ngomong-ngomong ini saya baru dengar nih cerita dan berita di berbagai media sosial, media elektronik, di dalam peringatan Hari Bayangkara kemarin itu, Pak Kapolsek itu mendapatkan reward dari Polri tentang penangkapan narkoba. Ini bagaimana ceritanya? Penangkapan narkoba itu bagian dari penyakit masyarakat ya Pak Debi ya? Ya, bagaimana ceritanya itu Pak? Ya, saya lanjutkan untuk menjawab. Iya, siap ya. Kalau tidak dijawab nanti tidak enak juga. Alhamdulillah, puji syukur dari Allah SWT juga jika kami sampaikan, karena ini bukan keberhasilan saya saja, tapi ini adalah keberhasilan tim, keberhasilan juga bagi pimpinan kami yang selalu memberikan semangat untuk motivasi terhadap kami, dukungan dari masyarakat. Tadi sempat tersampaikan sedikit ceritanya juga dapat kami sampaikan sebelumnya itu. Inilah berawal dari Jumat Tuhan juga. Jumat Tuhan ya. Di mana masyarakat itu terkadang banyak rasa takut, ya Ustaz, banyak rasa takut memberikan informasi kepada pihak Polri khususnya, yang penegak hukum. Apalagi ini terkait narkoba. Jaringan narkoba bukan sekedar jaringan seperti tindak pidana lainnya, karena betul-betul terstruktur, Sistematis ya Pak. terstruktur dalam arti apa? Mereka sudah paham dan tahu apa yang mereka harus lakukan, sehingga apa? Mereka banyak mencari kesempatan untuk bisa menghindari petugas atas perbuatannya. Namun kita juga tidak kalah akal. Berawal dari Jumat Tuhan juga, tidak lama setelah itu kami diberi informasi dan kami pastikan siapapun masyarakat yang bisa memberikan informasi sesuai undang-undang itu akan kami lindungi. Bahkan mungkin di ranah peradilan pun kami wajib atas dasar undang-undang. Kenapa? Demi keselamatan informasi tersebut. Berawal dari situ, alhamdulillah pada bulan Januari itu, alhamdulillah dari Polsek Rambah Hilir, saya terima kasih kepada tim saya, kepada personil Polsek Rambah Hilir. Ini keberhasilan tim saya yang berhasil mengungkap lebih kurang 70 sekian gram narkotika jenis sabu. Lalu juga ekstasi juga ada. Kalau saya tidak salah itu 2 butir ekstasi. Itu sungguh sangat luar biasa. Dari keberhasilan itu, alhamdulillah, itulah komitmen pimpinan yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa kami selalu disupport. Alhamdulillah di tanggal 1 Juli di hari ulang tahun Polri kami diberi suatu penghargaan kepada saya sendiri sebagai Kapolsek dan tim saya. Alhamdulillah, rasa hormat kami sama pimpinan Bapak Kapolres yang sudah mengapresiasi kami, yang telah memberikan kami penghargaan atas keberhasilan
Polsek Tambah Hilir dalam rangka pengungkapan narkotika baik jenis sabu maupun ekstasi. Oke, Pak Kapolsek. Para pemirsa dan penonton yang berbahagia, izin Pak Kapolsek, Pak Ustadz, sebelum kita lanjutkan diskusinya, kami dari manajemen Ngopi ini mendukung yang namanya program ekonomi masyarakat kecil, yaitu program UKM. Ini ada nih Pak Kapolsek dan para penonton yang berbahagia. Manajemen Ngopi mendukung sosialisasi dari program peningkatan ekonomi masyarakat pasca COVID-19. Ada produk UKM Aneka Snack Santika. Ini bisa didapatkan di panggung Ngopi melalui nomor yang tersedia. Ini makanannya enak, gurih dari buah pare nih Pak Kapolsek. Seperti itu. Ini ada harganya kalau langsung ke Parapurna 10.000, tapi kalau sudah sampai di panggung Ngopi naik 2.000 Pak. Ongkos tambah jaya kak, biaya transportasi. Ya segitu aja dulu tentang UKM Santika. Oke, para pemirsa dan penonton yang berbahagia, Pak Kapolsek, saya mau nanya ini. Pak Kapolsek menjelaskan secara teratur, secara umum juga nggak apa-apa. Akhir-akhir ini ada yang viral di tempat Bapak, tapi ini dapat apresiasi berkat kelihayan, kemudian turun Pak Kapolres itu masyarakat tenang, kondusif, tentang warung remang-remang. Macam mana nih Pak Kapolsek? Ya, terkait warung remang-remang ya, kita mengartikan warung remang-remang ya. Karena lampunya kurang terang mungkin. Itu ada apa? Lampunya kurang terang. Atau bagaimana? Atau remang-remangnya itu diartikan Negatif. apa ya? Mau kita sebut nanti remang-remang orangnya atau apa? Jadi begini. Terkait dengan beberapa hari ini viralnya penutupan warung, ya kita sebut warung. Kenapa memang bentuknya juga warung, tapi kami lebih mengartikan itu seperti gubuk, gitu. Gubuk, karena itu tidak menjadi rumah tempatan, rumah tinggal, ataupun warung yang kita sebut dengan yang dalam pikiran kita warung itu jual bahan-bahan yang mungkin bisa dikonsumsi masyarakat banyak. Ya. Tetapi di sini kami melihat dan kami mengartikan warung remang-remang yang Bapak sampaikan tadi. Di situ adalah tempat berkumpulnya orang yang datang untuk minum-minuman khas tradisional jenis tua, umumnya seperti itu. Terkait dengan pertanyaan tadi, beberapa hari belakang viralnya penutupan warung remang-remang itu. Alhamdulillah sebelum itu ditutup pun baik oleh masyarakat maupun dari Satpol PP yang sudah melaksanakan kewajibannya, tugasnya, kami sudah melakukan banyak hal ataupun edukasi kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha. Pelaku usaha. Di situ kami menjalankan tugas pencegahan, di mana salah satu contoh itu yang saya sampaikan tadi di awal, ketika saya datang ke Tambah Hilir, saya juga ketemu sama beliau. Kalau tidak salah itu saya ketemu setelah sholat Jumat. Ya,
Ya Pak Ustadz, ya. Setelah sholat Jumat. Karena kenapa saya ingat Pak Ustadz, satu hal yang mungkin buat saya, memori saya itu tidak akan terlupakan. Sangat indah kan gitu Pak Ustadz, ya. Kita bisa di masjid, kita bisa berdiskusi, ngobrol, dilanjutkan kalau tidak salah setelah dari masjid kita ke pondok, ya, pondok di sebelah masjid. Di situ kami mulai membicarakan tentang keadaan ataupun kondisi Rampah Ilir pada saat itu, di mana adanya keresahan warga terhadap ini bukan bicara warung-warung aja, yang penyakit masyarakat, ya, penyakit masyarakat. Di situ juga adanya wanita-wanita yang dianggap tidak menunjukkan identitas yang kita bangun di Rohol ini, yaitu negeri Seribu Suluk, ataupun tidak sesuai dengan karakter sosial masyarakat. Ya, salah satu yang dikomplain pada waktu itu belum ada Jumat curhat gitu ya Polsek ya, tapi kita sudah lakukan. Terkadang jam 5 subuh masih berkeliaran, ya, begitu. Menggunakan pakaian, kita tidak mengurusi pakaian orang, tetapi di sini kita hidup bermasyarakat. Itu yang salah satu mungkin seingat saya yang kita bahas. Gitu. Izin apa Kapolsek ini ada apa tanggapan dari para pemirsa dan penonton? Penerapan sudah dilakukan oleh OPD dan masyarakat. Apakah ini berkelanjutan? Maksudnya apa ya? Penertiban warung remang-remang tadi nih. Apakah tindak lanjut ke depan itu mungkin? Insya Allah sesuai komitmen. Dan juga jelas pada hari Kamis kemarin pun kita Rabu ya, pada hari Rabu ya, kita juga jelas perintah pimpinan, yang terpenting adalah menjaga masyarakat kami, ya, tetap aman. Jelas bahwasannya ketika itu melanggar, lakukan tugasmu hadir di sana. Jadi beranjak dari situ juga kami pastikan insya Allah dengan didukung oleh Pak Ustadz sebagai tokoh, salah satu tokoh agama yang berada di Rampah Ilir, maupun tokoh-tokoh adat, tokoh pemuda, dengan dukungan itu semua insya Allah kami akan selalu gencar melaksanakan tugas tersebut. Kami akan tertibkan sesuai dengan kewenangan. Ya, sesuai dengan kewenangan. Kami akan laksanakan itu. Oke, Pak Polsek. Pak Ustadz, saya mau nanya ini Pak Ustadz. Bagaimanapun Pak Ustadz sebagai tokoh agama, ini karena tadi sudah disampaikan tentang penyakit masyarakat ini. Penyakit masyarakat itu kan macam-macam Pak Ustadz. Ada tawuran pelajar, ada knalpot brong, balap-balap liar, ada narkoba, termasuk apa tuh, ada miras, ada perjudian, itu kan penyakit masyarakat semua Pak Ustadz. Selama ini pengamatan Pak Ustadz, bagaimana kinerja Polri terhadap penyakit masyarakat itu Pak Ustadz? Begini Bang, selama Pak Kapolsek di Rampah Ilir, dengan program-programnya tersebut, sudah berapa kali memang kami berjumpa di program Jumat Curhat itu, menyampaikan kepada kami pemuka agama, tokoh masyarakat, kadang-kadang pemuda yang dipanggil Pak, menyampaikan bahwasanya Pak Kapolsek beserta jajarannya telah melaksanakan penangkapan berupa minuman keras, kemudian perjudian, balap liar tertibkan ada nggak? Sampai saat ini kalau balap liar belum ada di tempat kita Pak. Kalau balap liar, alhamdulillah di simpang SKPD khususnya belum ada. Belum ada ya. Setahu kita belum ada. Jadi seperti tawuran pun di tempat kita nggak ada. Miras. Kalau miras ada yang sering disampaikan sama Pak Kapolsek. Pak Ustadz, ini Jumat ini
beberapa malam yang lalu kami telah melakukan penangkapan. Nah, itu sering itu Pak. Sering ya. Sering ya. Ya oke, terima kasih Pak Kapolsek. Komitmen Pak Kapolsek terhadap penyakit masyarakat ini, balap liar gitu. Apa program rutin untuk itu yang dilakukan Pak Kapolsek? Ya, ketika ditanyakan komitmen dalam pelaksanaan tugas kami sebagai Polri, anggota Polri, komitmen kami adalah melaksanakan perintah. Salah satunya adalah perintah undang-undang. Ya, betul. Ya, betul. Jadi komitmen itu akan berlanjut. Siapapun pemimpin, siapapun personilnya, pasti akan berlanjut karena itu sudah menjadi perintah undang-undang. Ya, betul. Dan terfokus lagi dan prioritas lagi adalah keamanan masyarakat. Ya, betul. Lalu bagaimana dengan penyakit masyarakat, baik itu balap liar, alhamdulillah di Kecamatan Rambah Hilir kami belum bisa menyebut ada balap liar itu. Tapi penyakit masyarakat yang lain seperti tadi minuman keras. Karena kita pastikan ketika beredarnya minuman keras itu sesuai dengan aturan untuk melakukan pencegahan terjadinya sesuatu hal yang tidak kita inginkan, untuk kita lakukan patroli rutin. Bahkan patroli ini tidak hanya kami lakukan internal saja, kami rangkul bahkan tokoh masyarakat, dengan masyarakat, ya, dengan Bapak Camat, ya kebetulan satu frekuensi ya kan kita dengan Bapak Camat, dengan masyarakat yang lain, kita tetap melakukan upaya-upaya untuk menghindari masyarakat yang ada di sana terjangkit penyakit masyarakat. Ya, gitu. Lalu bagi kami dengan support tersebut, dengan kebersamaan tersebut, kami akan tetap semangat dan akan meningkatkan semangat kami untuk bisa melaksanakan tugas yang mulia ini lebih baik ke depan. Oke, luar biasa. Pak Ustadz, tadi kan disampaikan ada di koordinasi dan sinergitas antara Polri dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat soal penyakit masyarakat ini seperti minuman keras gitu ya, kemudian dan penangkapan narkoba. Menurut Pak Ustadz sendiri, kalau ada penyakit seperti itu, obatnya yang paling mujarab apa ini Pak Ustadz? Kalau obat yang paling mujarab, sebenarnya Pak, memang tugas kita juga sebagai pemuka agama, sebagai untuk mendidik, makanya kami di sana Pak, melihat keadaan situasi di Simpang SKPD, maraknya seperti minuman keras, kemudian anak-anak kadang-kadang gimana lah kita bilang Pak, yang tetap terpengaruh lingkungan, masih SMP kadang udah pandai merokok. Jadi kami mulai bina dari dasar ini Pak, sehingga di sana kami orang-orang tua dan pemuka masyarakat mendirikan sekolah dasar Islam terpadu. Ya betul. Pas di lokasi masjid kita Pak, pas di lokasi masjid kita, dan alhamdulillah antusias masyarakat untuk mendidik anak-anak tersebut ke jalan agama dan terlaksana. Dan sekarang per 2 minggu sekali diadakan karantina pengajian Al-Quran, subuh baru bisa habis subuh, baru nanti dijemput orang tua sekitar jam 7. Jadi kita mulai didiklah akhlak anak-anak ini untuk lebih baik. Kalau bisa melalui anak-anak ini nanti dapat mempengaruhi orang tuanya gitu. Ya kalau tidak sholat gitu, tutup aurat, itu banyak lah fungsinya kita dirikan. Itu melihat dari fenomena juga di lingkungan kita Pak. Artinya menjawab itu artinya perlu pendidikan dan agama Pak Ustadz. Iya, pendidikan dan agama. Oke. Nah ini ada komentar nih Pak Kapolsek. Dia mulai segol-segol tipis nih Pak Kapolsek. Iya. Ini ada komentar dari media sosial nih.
Assalamualaikum Pak Kapolsek. Kami dari kaum ibu-ibu berharap komitmen Pak Polisi untuk ketertiban. Kok tertib warung remang-remang memangnya dari ketertiban, tapi salah masyarakat yang komen Pak Kapolsek. Warung remang-remang karena kalau juga masih buka, kami kaum ibu-ibu tetap mau turun dan perhitungan sendiri dengan cara kami sendiri. Mohon komitmennya Pak. Komen dari Tania Sakita. Mana nih Pak Kapolsek? Ya udah. Ini wajib kita jawab nih. Iya. Ibu kaum apa? Kaum polisi dapur Pak. Iya. Kaum polisi dapur. Kaum terkuat dengan kaum Lagi trending ini. Lagi trendingnya apa? Kaum apa itu bahasa trending itu kaum terkuat di muka bumi ya. Kalau kami di pasaran itu mau dibilang orang Polda, mana ya? Polisi dapur. Kalau udah masak mereka nggak ada mau makan kita kan gitu. Piring nanti pecah. Percaya. ya kita mulai jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat komennya, buat penyampaiannya, satu penekanan bagi kami juga untuk selalu mengingat menjalankan tugas atas kewajiban yang diberikan, kewenangan yang diberikan kepada kami terkait dengan komitmen. Ya, saya rasa saya awali tadi sebelumnya bahwa bagaimana kita bergerak, bagaimana kita berbuat itu adalah secara bersama-sama. Ya gitu Pak Ustaz ya. Bagaimana kita bergerak, bagaimana kita berbuat itu secara bersama-sama. Lalu apa jawaban dari itu? Kalau ditanyakan komitmen, saya rasa tidak ada keraguan. Ya, tidak ada keraguan. Bahkan yang benar disampaikan oleh Pak Ustaz, saya bukan laporan sama beliau. Ya, saya bukan laporan secara atasan, tetapi kami menunjukkan, ya begitu Pak Ustaz ya. Kami menunjukkan bahwasannya apa? Kami sudah berbuat. Tidak seperti yang diragukan. Ketika ketika dilakukan razia, ketika dilakukan monitoring terhadap kegiatan masyarakat yang dianggap itu menyalahi norma-norma yang berlaku, terkhusus bagi kita masyarakat wilayah Kecamatan Tambak Hilir, itu kami selalu bergandengan tangan. Mungkin saya pun akan ajak nanti kaum ibu-ibu, saya sekarang mau sebut juga kami kaum bapak-bapak pun ya Bu Ustaz ya. Ini kami akan buat tandingan ini. Ketika kaum ibu-ibu menyampaikan pendapat, kaum bapak-bapak ke depan juga harus menyampaikan pendapat. Tapi harus sinergi antara kaum bapak-bapak sama ibu-ibu. Jangan sampai nggak sapaan dalam Jangan rumah. sampai nanti juga bakalan repot. Iya repot kita. Jadi sekali lagi untuk kami tegaskan, menegaskan dalam pertanyaan tersebut, kami berkomitmen dan jelas saya ulangi kembali bahwasannya bagaimana Bapak pimpinan kami, Bapak Kapolres Rokan Hulu, kalau kita flashback kembali video kegiatan yang disampaikan oleh beliau, arahan beliau ketika melakukan penertiban bersama-sama dengan rekan-rekan dari Satpol PP, jelas bahwasannya kita laksanakan tugas kita, kewajiban kita, kita kawal, ingat betul pesan beliau, karena pesan dan perintah pimpinan itu wajib kami laksanakan dan wajib kami harus ingat, tidak hanya harus lihat videonya. Komitmen kami pastikan ya, ini di depan Pak Ustadz dan didengar oleh pemirsa yang ada di secara online dan mungkin juga bisa dilihat setelah offline. Silahkan, kami di sini berkomitmen menjalankan tugas yang sebaik mungkin, terkhusus untuk kafe yang kita sebut dengan kafe remang-remang. Yuk mari kita sama-sama. Mari kita sama-sama. Pak Ustadz, ngomong-ngomong di tempat Pak Ustadz itu Pak Kapolsek itu berapa pasukan yang Polsek PP berapa persen? Sorry, tadi belum tuntas jawabannya karena saya
menambah kaum bapak-bapak. Iya, 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 iya. Agak panjang. Iya, betul. Tadi ada penyampaian yang di bawah dari pemirsa Tanesa kita. sampaikan tadi. Kalau bapak tidak berbuat, itu lebih kurang bahasanya saya tidak persis begitu. Kami akan berbuat dengan cara kami. Jadi begini, sebelumnya pun kami sudah ingatkan kepada warga, mari kita bertindak, mari kita berbuat tanpa harus melawan hukum. Mari kita selesaikan hukum, mari kita selesaikan permasalahan tanpa menimbulkan permasalahan baru. Ya, itu kami sampaikan kembali di kesempatan ini. Baik di kesempatan lain pun juga kami sampaikan kenapa kami sayang dengan masyarakat. Ya, kami sayang dengan masyarakat. Lalu untuk menjawab personil, Polsek Rampah Hilir berjumlah 20 orang. Ya, 20 orang termasuk dengan saya, Pak. Ya, termasuk dengan Luar saya. biasa. Alhamdulillah kemampuan yang ada, personil yang ada kami maksimalkan sesuai dengan tugas pokok fungsi yang melekat pada diri kami sebagai anggota Polri. Ini luar biasa, 20 orang mengawasi 30.000 orang, ya enggak? Rasanya gimana tuh Pak Ustadz, tertib aja. Iya, iya, iya. Tapi walaupun gitu ini ada lagi komentar, sebenarnya masih banyak komentar, tapi kita cut dulu komentarnya karena Pak Kapolsek ini mau menjaga masyarakatnya lagi nih, nanti lama-lama masyarakatnya tinggal pulang. Sukses selalu buat Pak Kapolsek Rampah Hilir menciptakan aman dan konsep komen dari Jepri Rohol. Terus mantap Pak Kapolsek Rampah Hilir, komen dari Irwan pribadi yang tokoh masyarakat juga sana Pak ya. Ini direspon dulu nih Pak Kapolsek. Mungkin langsung saya respon, sukses selalu buat kita semua. Ya, karena sukses buat kami adalah bagaimana suksesnya itu dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Lalu mantap juga buat kita semua. Karena mantap buat kami adalah mantap yang dirasakan oleh masyarakat hukum kami khususnya di Polsek Rampah Hilir. Iya, luar biasa. Bagaimana Pak Ustaz? Nah, Pak Ustaz mau menambah ini. Kita mau buru-buru nih karena waktu. Ya. Pertama sekali Bang, ya ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya lah kepada Kepolisian Republik Indonesia, terkhususnya Kapolsek, Bapak Kapolsek Rampah Hilir, yang memang selama ini cukup dekat dengan masyarakat Simpang SKPD terkhusus lah Pak. Walaupun kami mendengar ini baru terkejut saya Pak. 20 anggota Polsek Rampah Hilir mengcover 13 desa Pak. Kami di Rampah Hilir 13 desa kami. Tapi alhamdulillah bisa tercover dengan anggota yang saya rasa sangat berat memang Pak Kapolsek kami. Tapi alhamdulillah Kelakuan kita belum tentu baik semua. betul Pak. Jadi kami sering berkoordinasi. Sebenarnya isu-isu yang belakangan ini muncul, kami telah berbuat. Seperti Pak Kapolsek bilang tadi, kaum bapak, apa udah kami berbuat. Tapi tidak spontanitas. Kami berbuat, mulai kami berkomunikasi lagi dengan instansi terkait, termasuk Polsek Rampah Hilir, Pak Kades, serta Pak Camat Pak. Tapi ya beginilah terjadinya kan. Ya alhamdulillah, sayang setahu kami sampai saat ini hubungan Polsek Rampah Hilir di tengah-tengah masyarakat cukup harmonis, cukup bagus, dan seolah-olah kita ini bukan apalagi seperti keluarga. Bahkan dengan seluruh personil Rampah Hilir semuanya kita dekat dengan masyarakat. Mereka pun sering berjamaah sholat di masjid itu tiap hari itu. Ada saja anggota Polsek Rampah Hilir yang senantiasa ikut turut serta berjamaah di masjid kita Nurul Hikmah. Jadi kedekatan itulah, jadi setiap ada
gelombang ataupun sesuatu yang tidak mengenakan di masyarakat mau pribadi maupun umum bisa langsung tak perlu ke Pak Kapolsek, bahkan seluruh anggota yang ada di situ bisa kita langsung sampaikan dan alhamdulillah ditangkapi dengan baik. Oke, para pemirsa dan penonton Pak Kapolsek, ini ada komen lagi nih Pak Kapolsek. Terakhir ini ya Pak manajemen, terakhir mohon maaf kepada komentator tidak bisa menjawab semua komen dari kawan-kawan di medsos karena waktu terbatas, waktu tinggal 10. Ya itu nggak bisa kita jawab teman-teman. Silakan mau dijawab sampai dijawab. Nggak dijawab, artinya ini kita harus closing statement Pak Kapolsek. Kita bagaimana upaya Pak Kapolsek tetap menjaga wilayah kecamatan Rambai tetap aman dan kondusif. Mungkin ini untuk closing di tempat ini, tapi di tempat tugas kami tetap membuka diri. Tetap akan membuka diri bagaimanapun bentuknya. Kami sudah suatu kewajiban bagi kami melaksanakan tugas tersebut. Apa pesan dan apa juga kesimpulan dari pembicaraan kita? Kami berharap ke depan yang terjalin selama ini hubungan emosional kami selaku anggota Polri yang bertugas di Polsek Rambai Hilir dengan seluruh masyarakat baik stakeholder juga ya, dengan masyarakat alhamdulillah, dengan tokoh-tokoh, dengan stakeholder lainnya, Pak Camat, Kades, Ormas, itu mari sama-sama kita pertahankan. Bahkan kita perlu tingkatkan. Kenapa? Dengan kebersamaan itu yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa komitmen kami adalah kami dapat bekerja dengan baik atas dukungan, kerjasama, masukan maupun kritik-kritik yang diberikan terhadap kami. Agar kami apa? Agar kami tidak berbangga diri atas capaian-capaian yang kami laksanakan, ataupun kritik itu kami butuhkan kenapa? Agar kami tidak larut dalam satu kesalahan, Pak Ustaz. Agar kami tidak larut dalam satu kesalahan, karena sangat fatal nanti ketika kami, namanya manusia punya suatu kesalahan, ternyata juga tidak ada yang mengingatkan, kami akan larut dan akan salah terus. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan, oh kamu udah salah bro, berhenti dulu agar gitu. Lebih enak itu ditunjuk oleh teman sendiri atau keluarga. Mas, Pak, yuk kita buat, yuk kita. Nah, silakan masyarakat kontrol monitor pekerjaan Polri. Terima kasih. Mungkin itu aja. Sekali lagi, mari kita sama-sama jaga kondisi dan kondisi wilayah kita, Kecamatan Rambai Hilir, untuk lebih baik lagi ke depan. Oke, terima kasih. Para pemirsa dan penonton yang berbahagia, itulah tadi bincang-bincang kami dengan Pak Kapolsek Rambai Hilir Ibda Debi Azhar SHMH dan Pak Ustadz Lubis. Namun saya pernah mendengar sebuah ungkapan, meskipun itu polisi jahat, tapi itu lebih baik daripada tidak ada sama sekali polisi. Kemudian saya tadi agak mengapresiasi bahwa hanya 20 orang polisi mengawasi puluhan ribu masyarakat. Sebaiknya carilah kamu menjadi polisi untuk diri sendiri. Begitu Pak Kapolsek, ya mohon maaf kalau salah. Oke, kami dari manajemen ngobrol belum tinggi yang dipimpin oleh Haji Sarkawi, panelis saya sendiri Raja Paduta, manajer Ramdan Lubis, dan host Ade Irwan Udayana dan kru Pustamina Setian. Mohon maaf jika penyampaian kami dalam kesempatan ini ada yang kurang pada tempatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.